8 cara atau trik galbay supaya Anda berani galbay dan bebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para pemirsa dan subscribers YouTube Maro Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas cara-cara dan langkah-langkah bagaimana supaya bisa terlepas dari yang namanya cengkraman setan pinjol. Supaya Anda tidak takut lagi dengan yang namanya teroran debt collector pinjol, ancaman-ancaman debt collector pinjol, maupun intimidasi atau perkataan-perkataan yang membuat Anda terganggu yang terus-menerus dilakukan atau dikirimkan oleh para debt collector pinjol ke Anda. Saya akan paparkan dan jelaskan setidaknya ada 8 cara atau trik mudah yang bisa Anda lakukan supaya Anda bisa bebas dari cengkraman setan pinjol dan Anda bisa galbay dan lepas dari yang namanya jeratan atau cengkraman setan pinjol. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau informasikan dulu atau mau sampaikan dulu kepada teman-teman. Berikut ada informasi penting yang perlu teman-teman ketahui supaya teman-teman tahu nih, ini adalah salah satu cara yang kalian lakukan ketika kalian dapat teroran atau dapat ancaman dari debt collector. Dan mungkin juga ini bisa teman-teman praktekkan apabila teman-teman nanti mendapatkan ancaman ataupun intimidasi dari debt collector pinjolnya. Mari kita lihat. Saya laporin ada pundi ke AFVI dan OJK karena mengancam akan menghubungi kantor dan mengancam soal data-data. Data-datanya katanya mau disebarkan. Data-data pribadi si nasabah ini. Kemarin, customer service ada pundinya merespon seperti ini setelah habis saya laporin. Ini dia tanggapan dari ada pundinya setelah dilaporin tadi oleh si nasabah ini mengenai ancaman dan juga teroran yang mengancam dia akan menghubungi ke nomor-nomor yang ada di daftar kontak nasabahnya, menghubungi ke kantor, dan juga menyebarkan data-data pribadi si nasabahnya. Mungkin tanggapan ini disampaikan oleh ada pundinya karena adanya teguran dari OJK kepada ada pundinya sendiri. Coba kita cek. Yang pertama, bukti penagihan melalui SMS dengan nomor sekian-sekian dan terbukti benar dari tim penagihan internal ada pundi yang melakukan penagihan pada tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025 atau pada saat tagihan Bapak mengalami keterlambatan pembayaran 4-7 hari. Adapun isi pesan yang disampaikan tim penagih adalah mengingatkan Bapak untuk segera melakukan pembayaran pinjaman di aplikasi ada pundi yang sudah tertunggak untuk menghindari konsekuensi keterlambatan pembayaran seperti menurunnya kredibilitas dan skor kredit pada aplikasi ada pundi. Serta tim penagih memberikan informasi kemungkinan akan menghubungi kontak darurat dan tempat kerja Bapak. Menyampaikan informasi tersebut bukanlah ancaman, melainkan penegasan. Setelah dilakukan pengecekan melalui sistem pada tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan 10 Mei 2025, penagih tidak terbukti menghubungi kantor Bapak dikarenakan nomor telepon kantor Bapak yang terdaftar di Adapundi hanya tercantum 021. Yang kedua, selanjutnya berdasarkan penggunaan tata bahasa yang digunakan oleh penagih pada isi pesan SMS yang ditujukan kepada Bapak, itu merupakan kategori kalimat sensitif jika digunakan dalam konteks penagihan. Dalam hal ini, pada penjelasan pada poin 2 di atas, dalam proses penagihan, penagih sebaiknya menggunakan pendekatan persuasif dan mengutamakan penyelesaian dengan negosiasi atau mencari solusi terbaik. Dalam hal penyelesaian tunggakan, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat teror kalimat sensitif kepada penerima pinjaman yang dapat memicu kesalahpahaman dengan penerima pinjaman. Demikian hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan. Kami memohon maaf kepada nasabahnya atas ketidaknyamanan yang telah terjadi. Kami telah menindak tegas tim penagih tersebut karena melakukan tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku di Adapundi. Kami juga akan memastikan evaluasi berkelanjutan. Setelah kita baca secara seksama respon ataupun tanggapan ada pundi tadi, ada pundinya berkelit dengan mengatakan bahwa tim debt collectornya hanya membantu mengingatkan dan memberikan informasi dan mengatakan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh debt collectornya bukanlah ancaman. Jelas-jelas debt collectornya mengirimkan ancaman lewat chat atau WA yang mengancam akan menghubungi kondar, ya, menghubungi nomor-nomor telepon yang ada di kontak nasabahnya, menghubungi kantor, bahkan mengancam akan menyebarkan data-data pribadi nasabahnya.
Selanjutnya di halaman kedua atau slide kedua, kita melihat bahwa ada pundi mengakui kata-kata ataupun tata bahasa yang kurang tepat yang disampaikan oleh debt collectornya dan tidak pantas dipakai dalam melakukan penagihan. Dan mereka memohon maaf kepada nasabahnya. Dan katanya, mereka telah menindak tegas si oknum debt collector yang telah melakukan tindakan tersebut dan akan terus mengevaluasi debt collectornya yang tidak sesuai dengan etika dan peraturan penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK, katanya. Dari slide-slide tadi, kita memahami bahwa sebenarnya setiap tindakan dan kelakuan para debt collector ini masih tetap berada dalam pengawasan OJK, walaupun belakangan ini OJK agak kendor dalam melakukan pengawasan. Dan apabila terbukti ada pelanggaran, maka kepada teman-teman yang galbay pada saat ini tidak usah takut dengan ancaman-ancaman. Silahkan teman-teman laporkan ke OJK-nya supaya debt kolektornya dikenai sanksi berat atau bahkan dipecat. Dan pinjolnya juga kena tegur. Bahkan pinjolnya bisa kena sanksi dari OJK. Dan jika banyak debt kolektor yang melakukan hal seperti ini, bukan tidak mungkin pinjolnya bisa dicabut izinnya suatu saat nanti. Karena itu merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap peraturan dan aturan penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK. Sekedar informasi buat teman-teman, slide-slide tadi itu saya ambil dari grup WA P3N. Kita ada grup WA atau Facebook yang kita sebut P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Grup ini merupakan wadah bagi teman-teman yang sedang mengalami galbay di pinjol atau yang sedang terjerat pinjol. Di grup ini, teman-teman bisa saling menguatkan, saling mendukung, saling memberi informasi yang dibutuhkan. Dan di grup ini, banyak teman-teman yang sudah senior galbay di beberapa aplikasi. Mereka lah yang akan membimbing dan membantu teman-teman. Senior-senior galbay inilah yang selalu siap dengan senang hati untuk memberikan penjelasan tentang galbay dan menjawab semua kebingungan dan pertanyaan kalian tentang masalah galbay. Supaya kalian berani galbay dan tidak takut dengan teroran debt collector pinjol. Supaya kalian terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Supaya kalian tidak terus-terusan membayar. Jadi kalian bisa bebas dan tidak membayar pinjol lagi seperti ratusan teman-teman kita yang sudah terbebas dari yang namanya cengkeraman setan pinjol. Salah satunya adalah teman kita tadi yang slide-nya sudah saya tampilkan dan sudah kita lihat. Jadi banyak teman-teman yang sudah terbebas dari cengkeraman setan pinjol di grup ini tidak perlu lagi memaksakan diri untuk membayar pinjol karena mereka tidak takut lagi dengan yang namanya ancaman-ancaman, teroran-teroran, dan juga intimidasi dari para debt collector pinjol. Sehingga mereka tidak perlu lagi untuk meminjam sana-sini, gali lubang, tutup lubang, apalagi pinjol ke pinjol lain hanya demi untuk bayar hutang pinjol. Itu sudah tidak mereka rasakan lagi. Sekarang mereka bisa memulai hidup yang lebih tenang, hidup yang lebih bermanfaat dan lebih berguna, dan mereka mengerjakan sesuatu yang lebih berguna demi untuk masa depan. Dan teman-teman yang mau bergabung ke grup WA atau Facebook P3N ini bisa bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Silahkan klik linknya dan bergabunglah bersama teman-teman yang sudah merasakan manfaat dari bergabung ke grup WA dan Facebook P3N ini. Baik, kita lanjut pembahasan kita mengenai 8 cara atau trik galbay supaya Anda berani galbay dan bebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Yang pertama, yang perlu Anda lakukan adalah hapus semua aplikasi pinjol. Ketika Anda sudah memutuskan untuk galbay, Anda harus menghapus semua aplikasi pinjol di handphone Anda. Yang tujuannya supaya pinjolnya tidak bisa lagi memantau atau mengontrol pergerakan Anda lewat aplikasi pinjol mereka. Karena beberapa aplikasi pinjol, bahkan hampir semua aplikasi pinjol itu dilengkapi dengan detektor aktivitas dan lokasi. Jadi mereka bisa melihat aktivitas Anda dan juga lokasi keberadaan Anda ketika Anda membuka aplikasi pinjolnya. Selain itu, supaya Anda tidak terganggu atau kepikiran dengan bunga dan denda yang nilainya tertera di sana dan itu terus bertambah di aplikasi tersebut. Jadi Anda tidak akan terganggu dengan melihat-lihat atau membuka-buka yang namanya bunga dan denda. Karena bunga dan denda itu nanti bisa dihapuskan, bahkan 100% bisa dihilangkan ketika Anda sudah punya duit dan Anda mau melunasi hutang pinjolnya. Anda bisa bayar hanya pokoknya saja. Yang kedua, install aplikasi tambahan seperti Truecaller, GetContact, Caller ID, dan lain-lain sebagainya.
yang tujuannya adalah untuk memblokir semua panggilan dan semua WA maupun SMS dari nomor-nomor yang tidak dikenal atau yang tidak ada di daftar kontak HP Anda. Yang ketiga, klarifikasi atau buat pemberitahuan ke semua kontak, ke semua teman-teman yang nomor handphonenya ada di kontak HP Anda dan ke semua media sosial yang Anda punya, yang mengatakan bahwa KTP atau data-data pribadi Anda sedang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi apabila suatu saat ada yang meminta uang atau menagih hutang ataupun mengancam-ancam Anda atas nama saya atau dengan menggunakan nama saya atau hal-hal lainnya, mohon diabaikan dan langsung diblokir nomor tersebut atau orang tersebut supaya Anda tidak diganggu lagi dengan mereka dan mudah-mudahan Anda tidak jadi korban berikutnya. Katakan begitu di notifikasi atau klarifikasi atau pemberitahuan yang Anda buat. Itulah inti kalimatnya. Yang keempat, kunci atau privasi atau privat semua sosial media yang Anda punya dan hapus semua foto-foto ataupun nomor-nomor yang ada hubungannya dengan keluarga yang ada di media sosial yang Anda punya. Mungkin saja Anda mengupload foto-foto yang ada hubungannya dengan keluarga ataupun mungkin Anda secara tidak sengaja membubuhi atau memberikan nomor kontak di sana, baik di uploadan Anda ataupun di kolom komentar. Anda harus hapus semua itu supaya Anda jangan diganggu lewat keluarga atau teman-teman Anda. Yang kelima, jangan pernah merespon ataupun membalas semua chattingan dari debt collector pinjol. Bila perlu, hapus semua chattingan ataupun WA ataupun SMS dari debt collector pinjolnya sebelum Anda baca. Karena kalau Anda membacanya, Anda meresponnya, maka Anda akan terganggu. Maka pikiran Anda akan jadi kacau. Karena memang tujuan mereka adalah untuk membuat Anda stres, untuk membuat Anda galau. Dan dengan membalas ataupun merespon teroran atau chatan atau SMS dari para debt collector pinjol, itu otomatis akan membuat Anda menjadi prioritas sasaran utama penagihan mereka. Kenapa? Ya karena Anda merespon. Kalau Anda tidak merespon, maka lama-lama mereka akan malas untuk mengirimi Anda chattingan atau WA atau teror penagihan. Yang keenam, kalau dengan cara yang pertama sampai yang kelima tadi, debt collector masih bisa menghubungi Anda atau masih bisa meneror Anda dan Anda tidak kuat mental untuk menghadapinya, maka berarti Anda harus mengganti nomor HP Anda, mengganti alamat email Anda, dan bila perlu, reset handphone Anda ke setelan pabrik, dan ganti semua nomor handphone, alamat email, dan hapus semua media sosial yang Anda punya. Ganti semua media sosialnya, ganti nomor handphonenya, dan ganti alamat emailnya. Yang ketujuh, setelah itu kemudian lupakan semua tentang hutang-hutang yang pernah Anda punya. Anggap hutang Anda sudah lunas. Dengan demikian, maka Anda tidak akan stres, tidak akan kepikiran lagi, dan Anda akan terbebas dari namanya bayang-bayang ketakutan tentang hutang-hutang pinjol Anda atau teroran-teroran yang disampaikan oleh para debt collector pinjol. Anda tidak perlu takut apa-apa, karena memang Galbay itu tidak ada apa-apa. Ancaman-ancaman yang disampaikan oleh debt collector pinjol itu semua hanyalah hoaks dan bohong-bohong belaka. Jadi Anda tidak perlu menghabiskan waktu dan energi Anda untuk memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Yang kedelapan atau yang terakhir, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan yang bermanfaat. Seperti bergabung dengan orang-orang yang selalu memberikan hal-hal positif atau dorongan yang positif. Kemudian kerjakan pekerjaan yang mendatangkan penghasilan tambahan selain penghasilan utama. Dan selalulah berpikir positif untuk semua hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Karena kalau Anda berpikir positif, maka yang datang pun adalah hal-hal yang positif. Tapi kalau Anda berpikir negatif, maka itu akan mengganggu kesehatan Anda, pikiran Anda, dan juga ketentraman hidup Anda. Karena apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan terjadi. Baik, demikian 8 cara dan langkah-langkah supaya Anda bisa terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.